Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 1970064164042. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal ilmu pengetahuan teknologi komputer dengan tema implementasi diagram UML Unified Modeling Language pada perancangan sistem informasi remunerisasi dosen dengan database Oracle. Latar belakang. Kinerja dosen dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan bukti kerja yang dikumpulkan dan dihitung oleh pihak yang telah diberikan wewenang. Jika bukti kerja telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberikan tunjangan berdasarkan bukti kerja tersebut. Konsep ini di UIN Sumatera Utara disebut dengan istilah remunerisasi. Proses perhitungan remunerasi dilakukan pada akhir semester yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk dengan bantuan seorang asesor. Komputerisasi pada proses perhitungan nilai remunerisasi merupakan yang tidak dapat dihindarkan. Agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kerugian pada pihak penerima remunerasi, untuk merancang sebuah sistem informasi yang baik diperlukan permodelan terlebih dahulu agar pada perancangan sistem terarah sesuai model yang telah dirancang. Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa permodelan perangkat lunak atau sistem dengan konsep pemrograman berorientasi objek yang dapat menganalisa dan menjabarkan secara rinci apa yang diperlukan oleh sistem. Sedangkan database Oracle merupakan sebuah produk database yang diciptakan oleh Oracle Corporation yang mempunyai kemampuan proses dan performa yang tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan terciptanya sebuah blueprint model perancangan sistem informasi remunerasi dosen di UIN Sumatera Utara Medan. Tujuan penulisan jurnal. Tujuannya adalah untuk mengkomputerisasi pada proses perhitungan nilai remunerasi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kerugian pada pihak penerima remunerasi dengan menggunakan implementasi diagram UML menggunakan database Oracle. Bahan dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melakukan proses wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan proses penerimaan remunerasi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera. Kedua, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu perancangan database dan implementasi. Yang pertama, perancangan database. Kita bisa lihat ini perancangan database yang dibuat dari pertama user, memiliki 5 kolom terdiri dari ID, username, password, nama lengkap, dan level. Memiliki tipe data sesuai dengan yang dibutuhkan, number, varchar, dan number. Lebar menyesuaikan. Kemudian yang kedua, tahun, terdiri dari 4 kolom. ID, kode, nama, aktif, memiliki tipe data sesuai dengan kebutuhan, lebar juga sesuai kebutuhan. Kemudian tabel dosen, yaitu memiliki 10 kolom, yaitu nama, nomor sertifikat, file sertifikat, nomor induk dosen, NIP, nama, gelar depan, gelar PLK, PT, sesuai tipe data masing-masing. Dan kemudian ini juga ada tambahan tabel dosen, jadi kalau di total itu sekitar 31. Kita bisa lihat di sini dengan sendirinya, jadi menjelaskan tentang profil dosen, asesor, dan fakultas dan juga prodi yang diajarkan. Kemudian untuk pendidikan dan penelitian, ini terdiri dari 13 kolom, yaitu terdiri dari ID, tahun dosen, kegiatannya, file-filenya, serta SKS, serta nilai juga. Kemudian pengabdian dan penunjang, sama juga kurang lebih seperti tadi kolomnya. Kemudian kita lanjut ke implementasinya. Pertama, use case diagram. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri adalah user atau orangnya, itu ada 3, administrator, dosen, dan asesor. Mereka bertiga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu. Kalau kita bisa lihat contoh ini, administrator itu bisa menginput sistem ke bagian user, tahun, dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Rata-rata kalau admin itu semuanya ya. Nah, kita bisa lihat perbedaan di admin dan asesor nih. Dosen
Dosen itu hanya bisa untuk dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Asesor juga, jadi dosen dan asesor ini tidak bisa masuk ke sistem user dan tahun. Kelas diagram. Kelas diagram ini adalah proses rincian yang tadi saya sudah jelaskan dari database yang akan dibuat. Ada penelitian, pengabdian, user, dosen, tahun, pendidikan, dan penunjang. Kemudian ketiga ini activity diagram. Kita bisa lihat ini ada dua bagian yang dibedakan membuat alurnya gitu. Dari awal yang titik hitam itu melihat daftar pendidikan, terus menambah data pendidikan, terus memeriksa tahun. Misalnya validasi, dia lanjut, kalau tidak balik lagi ke sebelumnya. Memeriksa data dosen, verifikasi, lanjut simpan, atau kalau tidak balik lagi ke sebelumnya. Setelah data disimpan, misalnya kita melihat data pendidikan, kita lihat, terus bisa edit juga. Terus bisa memeriksa data tahun, memeriksa data dosen, simpan, dan melihat data pendidikan jika sudah di-save semua. Sequence diagram. Sequence diagram ini bisa kita lihat di gambarnya, ada dashboard, halaman pendidikan, data tahun, data dosen, data pendidikan, dan database. Jadi ini adalah proses alur dari awal sampai terciptanya nanti database. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, pada proses penelitian data dan penggunaan bahan dan metode sudah cukup lengkap, serta teknologi yang digunakan pada database sudah menggunakan aplikasi database Oracle yang merupakan salah satu teknologi database terbaik saat ini. Sementara itu, kekurangannya terletak pada cara penulis menjadikan jurnal. Penggunaan bahasa pada jurnal ini masih kurang padu, penulis kurang memanfaatkan aspek kohesi dan koherensi. Kemudian kesimpulan. Unified Modeling Language merupakan bahasa permodelan yang dapat menjabarkan secara rinci, analisa, dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Setelah permodelan dalam perancangan sistem remunerasi ini selesai, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen di UIN Sumatera Utara Medan, serta dengan mudah untuk menguji dan menganalisa kekurangan sistem ke depannya. Demikian presentasi jurnal tentang UML menggunakan database Oracle yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.